Menjawab doaku, inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini siapkan hatimu. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Haleluya. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kerinduan kami. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air.
Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika pagi hari ini kami boleh datang Tuhan, itu semua karena anugerah, karena kasih-Mu Tuhan. Sungguh hati kami rindu selalu berada dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari yang bersyukur, ku
bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Engkau penolong kami, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Oh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari yang bersyukur katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur, amin, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, oh, tiada yang sepertimu. Hati kami melimpah dengan syukur, jiwa kami penuh dengan sukacita, sebab Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru, hari di mana kami kembali bersekutu dengan Tuhan, hari di mana kami memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Kami dipakai hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dengan sebagian kebenaran firman-Mu yang akan kami sharingkan, renungkan bersama. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi dasar bagi kami untuk menjadi kekuatan, hikmat bagi kami boleh menjalani hari-hari kami, khususnya hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa, kesalahan, pikiran, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Percayalah kuasa darah-Mu yang kudus, Kau melayakkan kami semua untuk belajar, untuk kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur, kembali lagi kita
masuk dalam persekutuan yang indah di Every Morning. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, kuat semangat ya untuk memuji menyembah dan mendapatkan renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sedikit saya bagikan saja mengenai ada satu kata yang seringkali ketika orang mendengar kata ini orang menjadi alergi. Orang tidak banyak yang mau menerimanya, bahkan secara langsung menolaknya, yaitu kata kudus, Bapak Ibu. Tidak sedikit orang ketika mendengar kata kudus, wah mustahil lah orang hidup kudus. Enggak mungkinlah seorang bisa kudus. Pembicaraan mengenai kudus adalah pembicaraan mengenai omong kosong, Bapak Ibu. Bagi beberapa orang, kata kudus mereka berpikir demikian, Bapak Ibu. Nah, padahal kalau kita melihat dari maksud rencana Allah yang Maha Kudus memperkenalkan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Maha Kudus itu telah memperkenalkan dirinya lebih dahulu kepada Musa dan bangsa Israel, pasti ada tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Pasti ada tujuannya. Tidak mungkin Allah yang Maha Kudus itu memperkenalkan dirinya sebagai yang Maha Kudus tidak memiliki tujuan. Pasti ada tujuan, dan saya percaya Bapak Ibu, tidak mungkin Tuhan mempersulit kita atau ya membuat kita jadi ribet, kata orang sini riweh begitu Bapak Ibu. Saya hanya soal kekudusan doang Bapak Ibu. Saya percaya ada maksud rencana Tuhan bagi kita untuk mengenal Allah yang Maha Kudus. Dan sebagai orang Kristen Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak perlu alergi atau anti atau merasa kesulitan, kudus apa itu? Ya kan? Apakah kudus itu seperti malaikat jalannya? Lalu seperti orang suci gitu ya sikapnya? Atau pakai aksesoris-aksesoris agamawi, itulah orang kudus. Ya, kalau saya berpikir orang kudus seperti itu, maka hidup kudus itu memang sulit Bapak Ibu Saudara ya. Dan sia-sia rasanya Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang Maha Kudus. Lalu aplikasi dari atau tujuan dia memperkenalkan dirinya supaya orang yang percaya kepadanya memiliki sikap atau cara hidup demikian ya. Pokoknya kudus itu kayak malaikat, kayak orang suci, pakai aksesoris agama. Wah, kalau kudus dimaknai seperti ini pasti akan jadi lebih sulit Bapak Ibu. Ya, bahkan akan banyak dramanya nanti. Nah, Bapak Ibu, saya belajar sesuatu mengenai kata kudus ini ya. Saya ambil satu ayat dalam 1 Petrus Bapak Ibu. 1 Petrus pasal, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah yang Maha Kudus memperkenalkan dirinya kepada kita yang sudah lebih dahulu kepada Musa dan bangsa Israel agar kita kudus. Agar kita menjadi sama seperti dia. Dan kata kudus sendiri Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani adalah kados, artinya terpisah, dipisahkan, khusus, dikhususkan begitu Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita belajar dari kata ini bahwa memang Allah kita kalau dikatakan dia Maha Kudus, ya dia benar-benar khusus Bapak Ibu. Tidak ada Allah yang seperti dia. Dia terpisahkan dari apapun dan siapapun. Nah, kalau kita belajar kata kudus ya berdasarkan kata kados ini, kita bisa mengerti memang Bapak Ibu Saudara bahwa Allah sedang mengajarkan kepada umat pilihannya untuk kudus sama seperti dia. Terpisah, tidak sama, berbeda, khusus ya dari bangsa-bangsa lain, dari agama lain. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ketika untuk pertama kalinya Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, Allah yang Maha Kudus itu memperkenalkan dirinya kepada Musa dalam Kejadian 3 ayat 5, dikatakan, berfirmanlah, ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan ia berfirman seperti ayat yang baru saya tadi baca,
Allah sedang mengajar Musa untuk mengkhususkan diri ketika berhadapan dengan Allah, ketika bertemu dengan Allah. Tidak seperti ajaran dia sebelumnya atau tata cara dia sebelumnya, Bapak Ibu. Ya, mungkin bangsa Mesir bisa datang kepada Allahnya pakai kasut, ya kan? Tidak berpikiran bahwa yang dia temui ini adalah Allah yang Maha Kudus. Tapi tidak demikian dengan Musa. Allah mengajar dia hari itu. Kalau mau menghadap aku, tanggalkan kasutmu, tempat yang kau injak itu kudus. Tidak sama dengan Allah lain. Nah, seperti itu. Lalu sama halnya ketika Allah yang Maha Kudus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Ada 10 hukum Taurat, Bapak Ibu, yang diberikan kepada bangsa ini. Allah sedang mengajar juga mengenai kekudusan. Kita tahu sebelum adanya bangsa Israel sudah ada bangsa-bangsa lain, di mana mereka tidak memiliki standar moral yang jelas. Mereka tidak memiliki ukuran jelas bagaimana kehidupan harus dijalani. Tapi dengan adanya 10 hukum Taurat, Bapak Ibu, bangsa ini dipisahkan, dikhususkan dari bangsa-bangsa lain. Dengan adanya hukum Taurat, mereka memiliki moral yang khusus, yang terpisah dari bangsa lain. Tata cara ibadah juga yang khusus, yang berbeda dari bangsa lain. Nah, demikian yang saya pahami ketika Allah yang Maha Kudus memperkenalkan dirinya kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Allah sedang mengajar mereka untuk kudus sama seperti aku kudus. Ya, mereka dipisahkan, mereka memiliki cara khusus untuk beribadah, memiliki kehidupan moral yang baik dibandingkan bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita orang Kristen hari ini? Saya percaya tujuan Allah masih sama. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Maha Kudus, dia ingin agar orang percaya menjadi kudus sama seperti dia. Khusus, terpisah. Nah, tapi dalam hal apa Bapak Ibu? Apakah sama seperti bangsa Israel? Ya, apakah sama seperti Musa? Nah, Bapak Ibu, yang saya pahami dalam perjanjian baru, Allah yang Maha Kudus itu memperkenalkan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus, memiliki tujuan yang sama, hanya saja Bapak Ibu Saudara, standarnya ya berbeda, tidak sama jika dibandingkan dengan bangsa Israel atau agama pada umumnya. Sekali lagi, standarnya berbeda, tidak sama jika dibandingkan dengan agama lain atau agama Israel atau agama orang Yahudi, bangsa Israel, Bapak Ibu. Kalau mau jujur dan terus terang lebih ekstrim, standarnya lebih tinggi, Bapak Ibu. Contohnya ketika Allah yang Maha Kudus memperkenalkan dirinya kepada Musa dan bangsa Israel dalam hal ya ibadah dan moral tadi, Bapak Ibu. Dia ingin agar bangsa ini kudus dalam hal moral dan ibadah. Oh, Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita kudus dalam hal moral dan tata ibadah juga, Bapak Ibu. Tapi standarnya jauh lebih tinggi atau tidak sama. Kalau agama-agama lain atau khususnya orang Yahudi hanya seputar mengenai liturgi, tata ibadah, ya, tata cara dan sebagainya. Ya, seperti itulah kekudusan dalam ibadah yang mereka pahami. Bagaimana dengan kekristenan, Bapak Ibu? Saya baca dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu, engkau tinggalkan persembahan itu, ya persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Enggak ada Bapak Ibu Saudara agama diajarin lagi ibadah tinggalin ibadahnya. Hanya kekristenan yang diajarkan kalau mau ibadah, ada sesuatu yang mengganjal di hati, khususnya dengan saudara kita. Nggak usah ibadah, tinggalin ibadah itu. Bahkan kalau secara ekstrim Tuhan Yesus mau katakan, ya sia-sia ibadah. Kalau tidak kudus di bagian hati ini, Bapak Ibu. Jadi mengenai ibadah, kita diajarkan standar yang berbeda.
Makanya setiap kali kita doa pagi seperti ini, selalu saya ulang-ulang Bapak Ibu Saudara, ya untuk kami juga yang melayani, pastikan kita melayani dengan hati. Sehingga yang tertransfer juga adalah dari hati. Dan hati yang tentunya berasal dari hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang murni. Sehingga sesuatu yang ditransferkan juga hal yang sama. Jangan sampai kita mau melayani, kita mau beribadah, masih ada dongkol, iri hati, marah, kecewa. Kita sudah tidak kudus Bapak Ibu. Kalau dalam kekristenan sudah tidak kudus kalau hati kita tidak beres. Kurang lebih sebulan ini kami pindah di tempat ibadah yang baru Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di tempat itu ada beberapa gereja. Dan kalau kami akan ke tempat ibadah yang sekarang itu, kami melewati parkiran sebuah gereja. Ya saya tidak perlu sebutkan lah Bapak Ibu Saudara, tidak etis juga. Tapi ada hal yang lucu menurut saya, khususnya istri saya terganggu dengan hal ini. Kan kalau kita lewat gereja itu berarti kita lewat asyir-asyirnya itu loh Bapak Ibu, penerima tamunya. Pakai sekarang kan gitu asyir pakai tulisan welcome home gitu. Wah, gitu. Dari jauh kita udah lihat sudah tatapan mata nih sama asyir-asyir yang dari gereja lain ini. Kita juga udah lihat, kalau sama jemaat sendiri disenyumin Bapak Ibu. Wah, ya welcome home, welcome home. Tapi pas kita lewat kok nggak senyum ya. Dan kok bisa tahu juga kok dia bisa tahu kita dari gereja lain gitu ya. Nah, istri saya tuh agak terganggu dengan hal ini. Kok orang Kristen tuh begitu ya? Sama jemaat sendiri aja baiknya gitu. Sama yang lain padahal masih sesama tubuh Kristus kok nggak dikasih senyum. Nah ini terjadi bukan sekali Bapak Ibu. Ya kita kan udah hampir sebulan ini lewat situ. Nah, jadi dia bilang nanti saya kalau ketemu salah satu pengurus yang saya kenal saya mau kasih tahu nih gereja. Nggak boleh gitu. Jadi orang Kristen. Nah ketika saya cerita sama salah satu hamba Tuhan, ya kadang-kadang begitu sih orang Kristen, tulisannya welcome home doang. Tapi di hatinya nggak welcome home, cuman ngasih tahu tulisannya doang. Gitu ya, saya tidak bermaksud menghakimi Bapak Ibu, tapi ini bisa menjadi contoh bagi kita bahwa untuk ibadah itu nggak rumit sebenarnya Bapak Ibu. Untuk hidup kudus itu nggak sulit sebenarnya. Ini persoalan hati, mau nggak kita menata hati kita, ya, membereskan hati kita, untuk kita benar-benar tulus, jujur, sebelum ibadah, kalau ada ganjelan kita selesain dulu. Sesimpel itu sebenarnya Tuhan mengajarkan kekudusan, nggak perlu pakai aksesoris agama, terlihat seperti orang suci, jalan seperti malaikat. Tuhan nggak pentingin yang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah lalu dalam hal moral pun Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan mengajarkan satu standar yang berbeda dengan agama lain. Kalau bangsa Israel cukup dengan 10 hukum Taurat, itu Tuhan mengajarkan bagaimana kehidupan moral yang baik. Tapi dalam kekristenan Bapak Ibu dalam Matius 5 ayat 28 sampai 30, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan tubuh utuh masuk neraka. Bapak Ibu Saudara, kekudusan yang Tuhan ajarkan dalam kekristenan adalah mengenai hati. Hati yang harusnya dikhususkan, terpisah dari bangsa lainnya, dari agama lainnya. Nah, termasuk kekudusan dalam hal moral ini Bapak Ibu. Kalau agama lain diajarkan kekudusan hanya berdasarkan perintah-perintah, ya, hukum-hukum 1, 2, 3. Kalau kekristenan hati Bapak Ibu, ngelihat perempuan aja udah menginginkan, sampai ada satu gairah, keinginan, kemauan yang membuahkan dosa, sampai ada satu hasad, ya, khususnya laki-laki kan, wah, melihat perempuan diperhatiin terus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada keinginan yang sudah membuahkan dosa Bapak Ibu, biarpun sedikit dan orang tidak tahu, itu udah berzina Bapak Ibu, udah nggak kudus. Sampai sedalam itu Tuhan mengajarkan kekudusan, dan ini standar yang sekali lagi Bapak Ibu
benar-benar berbeda dari agama lainnya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki sebenarnya. Di perempuan atau wanita pun bisa Bapak Ibu melihat sesuatu apapun itu lalu muncul keinginan di dalam hati ya yang membuahkan dosa. Itu sudah perbuatan zina, dosa. Dan Tuhan itu mengajarkan hal yang ekstrim Bapak Ibu, lebih baik masuk surga dengan ya mata sebelah, tangan sebelah daripada utuh tapi gara-gara si tubuh ini kita berdosa. Makanya saya selalu pesan ya untuk anak-anak muda ya kalau masih muda kan wah tubuh ini dipakai terserah gua, maunya gua gitu ya, terserah gua gitu. Entar lu kalau udah usia 40-an ya baru mikir ya kan. Biasanya kalau masih muda gimana gua ya kan. Kalau ngelihat jodoh gitu juga kan gitu Bapak Ibu kalau ngelihat jodoh. Ya kan gimana gua aja mau cari jodoh. Nah, udah tambah usia lagi mulai nanya siapa dia ya kan. Kalau udah usia bertambah ya siapa aja gitu kan. Nah, mumpung masih muda jangan gunakan tubuh sembarangan. Tubuh ini pasti binasa. Tubuh ini ya pasti kembali kepada debu lagi. Berapa waktu lalu salah satu orang tua dari jemaat yang kami layani, orang tuanya meninggal. Kita lihat tuh tubuh ya bentar lagi masuk tanah, dikubur Bapak Ibu Saudara, udah hilang. Tapi kan masih ada jiwa kita, masih ada roh kita yang seharusnya ketemu dengan pencipta kita yang menciptakan kita dengan sempurna. Ya kayak persoalan mati dengan tubuh binasa. Ya kan gara-gara tubuh ini kita mempertahankan hidup kudus. Ya mending binasa aja tubuh ini, jangan sampai roh jiwa ikut binasa. Nah termasuk dalam hal moral ini Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengajarkan sesuatu mengenai kekudusan itu sebenarnya sederhana. Ini persoalan hati Bapak Ibu. Jadi di dalam kekristenan itu kita diajarkan juga mengenai kekudusan, hidup kudus. Tuhan masih memiliki tujuan yang sama juga Bapak Ibu Saudara untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kudus. Dia ingin agar orang yang mengenalnya menjadi kudus sama seperti aku kudus. Nah, dalam kekristenan kuduslah kita dari dalam hati ini. Bahkan Tuhan juga mengajar dalam Matius 5 itu yang menajiskan, yang membuat tidak kudus itu bukan yang masuk ke dalam mulut. Bukan soal hal jasmani lahiriah, makan minum. Tapi yang keluar dari mulut ini loh, yang berasal dari hati. Pikiran jahat, ya kan, perzinahan, percabulan itu semua keluar dari hati. Kalau makan dengan tangan yang tidak dibasuh juga nggak masalah. Paling sakit perut, ya kan, karena ada kuman. Tapi itu nggak membuat nggak kudus gitu, apalagi ke orang lain. Bapak Ibu, di akhir renungan ini saya ingin sampaikan bahwa tidak sedikit orang berpikir susah banget sih hidup kudus. Ya kan kudus apaan gitu, udah anti duluan gitu. Padahal kalau belajar, apalagi belajar dari kebenaran firman Tuhan, khususnya yang Yesus ajarkan, kudus itu dimulai dari dalam hati kita ini Bapak Ibu Saudara, kudus di hati. Dan kita bisa mulai juga dari pagi hari, ketika kita datang pada Tuhan, apakah hati kita kudus? Sebab persembahan yang dia terima adalah keluar dari hati yang kudus Bapak Ibu. Sebenarnya kekristenan itu enggak cukup berarti Bapak Ibu Saudara hanya mengajarkan kebaikan atau mengajarkan hidup kudus seperti yang saya sampaikan tadi, seperti malaikat orang suci pakai aksesoris agama. Orang Kristen tidak mengajarkan demikian. Tapi mengajarkan pada kita bagaimana apa yang kita katakan yaitu sama dengan hati kita. Itu kudus itu yang keluar dari mulut sama dengan hati. Sebenarnya saya kemarin sempat curhat sama jemaat. Kadang-kadang hamba Tuhan seperti kita ini juga muak ya, bosan gitu, udah terlalu apa Bapak Ibu Saudara, sudah terlalu lelah gitu. Melihat, mendengar kelakuan orang Kristen hamba Tuhan gitu. Dari mimbar bisa lo ngomong. Lebih baik mati daripada berzina. Waduh, itu saya udah dengar dari saya usia muda tuh, pendeta ini ngomong. Tapi saya dengar berzina juga.
Gitu. Pendeta ngajarin, ayo hidup kudus. Ya kan, persiapkan hari kematian. Gak sesuai juga dengan hari, dengan apa yang dibicarakan. Ini melihat seperti ini Bapak Ibu Saudara, bosan, lelah gitu ya. Bukan berarti kita merasa udah lebih baik dari mereka semua, tidak. Kita ini kan sama-sama berjuang hidup kudus Bapak Ibu. Tapi melihat yang seperti ini apalagi sudah digeneralisir gara-gara pendeta yang tidak konsisten seperti ini, jadi digeneralisir semua pendeta mah samalah. Yang gede aja bisa rusak, hancur kayak gitu, apalagi yang kecil-kecil kayak gini. Itu tambah bikin kesel lagi Bapak Ibu. Tapi ada satu hal Bapak Ibu Saudara yang saya terima ya dari Tuhan. Tuhan bilang, kamu nggak boleh larut dalam kekecewaan kamu itu. Apalagi kalau kamu kepahitan, nggak boleh kamu larut dalam itu semua. Nanti kamu nggak kudus tuh di hati. Kalau kita udah kecewa di hati, kepahitan itu udah nggak kudus. Terus gimana dong Tuhan ya? Tuhan ingatkan Bapak Ibu, ada ayat yang menghibur kita sebenarnya. Contoh Matius 7 ayat 21 sampai 23, Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Kesudahan dari orang yang tidak serius hidup kudus, yang tidak memperjuangkan hidup kudus Bapak Ibu. Kesudahan mereka itu seperti dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mereka udah bernubuat, melakukan mujizat dan sebagainya. Tuhan terus terang, aku nggak kenal kamu selama hidup. Ya nggak serius dia hidup kudus. Dalam Mazmur, kok orang fasik tambah gemuk ya, diberkati. Kesudahan mereka kesia-siaan Bapak Ibu. Ini sedikit penghiburan. Nggak sia-sia kita mau sungguh-sungguh hidup kudus Bapak Ibu. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara bersama kita belajar pada pagi hari ini bahwa hidup kudus dalam kekristenan itu dimulai dari hati. Dan mulailah dari pagi hari seperti ini, kemudian kita praktekkan keluar sana, hati kita kudus, terpisah, khusus, sama seperti Allah kudus. Demikianlah kita harus kudus. Demikian renungan pada pagi hari ini, biarlah memberkati kita semua. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Di sini ada beberapa yang open cam ya. Selamat pagi untuk Pak Edi, lalu ada Pak Ruli, ya ini Pastor, selamat pagi Pastor. Lalu ada Pak Siswo juga, selamat pagi Pak Siswo. Lalu ada Bapak Ibu Saudara, di sini Ibu Claudia, Bapak Sulaiman ya. Pak Indria, selamat pagi semuanya, shalom ya, juga Bapak Ibu Saudara yang lainnya. Lalu seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube secara live maupun setelahnya. Sini ada Pak Suranta, selamat pagi Pak Suranta dan Ibu sekeluarga yang sudah berulang tahun ya, kemarin minggu lalu kita nanti doakan bersama Pak. Lalu ada Pak Leo Kesek dan Ibu, kemudian ada Ibu Lilis ya. Lalu ada Bapak Miming juga, kemudian ada Bapak Leonard Jason, selamat pagi. Lalu ada Bapak James Masi dan Ibu sekeluarga, Mama Endang Kansil di Palu juga, Ibu Eva Sulis, ada Pak Jeffrey dan Ibu sekeluarga, Pak Yotam dan Ibu sekeluarga juga, Oma Lydia, juga yang biasa ikut menyaksikan ada Pak Budi, Pak Irfan, ya juga Bapak Ibu Saudara lain yang tidak di sini, mohon maaf. Kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Percayalah kita semua orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di Per Every Morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari.
setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ajar kami setiap hari untuk hidup kudus sebagaimana Engkau kudus. Biarlah semua dimulai dari hati kami, kedapatan bersih, jujur, benar, tulus di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kemelesetan kami, ketidaktepatan kami dalam hati dan pikiran Tuhan. Kami tidak menjaga kekudusan. Tapi pagi hari ini kami percaya anugerah-Mu lebih besar dari semuanya. Kau memberikan kepada kami berkat yang baru, anugerah Tuhan, untuk kami boleh memulai sesuatu yang baru kembali. Kami kudus, hidup kudus dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu, memulai hari ini bersama-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Bersama dengan-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatu dan kami percaya apa yang kami kerjakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara keluarga jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini, untuk Pak Suranta yang beberapa waktu lalu berulang tahun. Biar di usia yang ada Tuhan boleh menambahkan juga hikmat takut akan Tuhan, hati yang terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan biarlah melalui kehidupannya, pekerjaan pelayanannya Tuhan Yesus, bahkan keluarganya, Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi alat yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan, bahkan apa yang menjadi doa pergumulannya Tuhan yang mendengar dan menjawab indah pada waktunya sebagai kado spesial di hari ulang tahunnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarlah sebelum kami berpisah juga Tuhan, Engkau boleh memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia. Tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi. Sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung, nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom. Selamat pagi semua. Winter, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pak Winter, Ganti. Pak Ruli, Ini pagi. Sally.